Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cud Adelia Rahma dengan nomor NPM 210610301003 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai malnutrisi dan juga solusinya. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya menurut angka Program Pangan Dunia atau WFP, ada 1,02 miliar orang kekurangan gizi di dunia saat ini. Itu berarti 1 dari hampir 6 orang tidak mendapatkan makanan yang cukup untuk menjadi sehat dan menjalani kehidupan yang aktif. Faktanya, kelaparan dan malnutrisi adalah resiko nomor 1 bagi kesehatan di seluruh dunia yang lebih besar daripada gabungan AIDS, malaria, dan tuberkulosis. Saat ini, banyak kasus gizi buruk yang terjadi di Indonesia. Gangguan nutrisi pada usia dini akan berdampak terhadap kehidupan selanjutnya. Selain anak atau balita yang terkena gizi buruk, salah satu kelompok yang rentan mengalami gizi buruk adalah remaja. Pada zaman sekarang, banyak remaja yang kurang dalam memperhatikan kesehatan tubuhnya. Bahkan orang tua pun juga kurang dalam memperhatikan pola asupan nutrisi pada anak remajanya. Sehingga di Indonesia sendiri, banyak remaja yang terkena gizi buruk. Sebenarnya apa itu malnutrisi? Nah, teman-teman sekalian, malnutrisi ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan gizi atau tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari makanan yang dikonsumsinya. Kondisi ini bisa terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang penting seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan juga mineral. Atau karena mereka kekurangan makanan yang dikonsumsi tidak memberikan nutrisi yang cukup. Nah, malnutrisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan, kemudian perkembangan, dan juga kesehatan secara keseluruhan. Nah, malnutrisi ini dapat terjadi pada siapa aja, tetapi pada anak-anak, kemudian wanita hamil, orang tua, dan juga individu dengan penyakit kronis atau kondisi medis tertentu memiliki resiko masalah malnutrisi itu lebih tinggi. Nah, faktor-faktor seperti kemiskinan, kemudian kurangnya akses terhadap makanan bergizi, ketidakmampuan untuk membeli makanan yang cukup, serta praktik pemberian makan yang tidak seimbang atau tidak memadai juga dapat berkontribusi pada timbulnya malnutrisi. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya ada 2 bentuk malnutrisi yang umum, yaitu kurang gizi dan kelebihan gizi. Nah, kurang gizi ini terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, sementara kelebihan gizi terjadi karena seseorang mengonsumsi nutrisi lebih dari yang dibutuhkan. Nah, dampak malnutrisi ini memiliki dampak yang serius pada kesehatan seseorang. Kurang gizi dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, penurunan kekebalan tubuh, penurunan fungsi organ, dan meningkatkan risiko infeksi. Sedangkan kelebihan gizi dapat menyebabkan obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, malnutrisi ini adalah masalah global yang mempengaruhi berbagai negara dan kelompok usia. Di negara-negara berkembang, malnutrisi ini sering terjadi karena kemiskinan, kurangnya akses ke makanan bergizi, dan penyakit menular. Sedangkan di negara-negara maju, kelebihan gizi dan obesitas menjadi masalah kesehatan yang lebih umum. Nah, kasus malnutrisi dapat terjadi pada individu-individu dengan berbagai kondisi atau dalam konteks yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh kasus malnutrisi yang dapat terjadi. Yang pertama, malnutrisi pada anak-anak. Salah satu kasus malnutrisi yang sering terjadi adalah pada anak-anak, terutama di negara-negara berkembang. Kurangnya akses terhadap makanan bergizi, kemudian praktik pemberian makan yang buruk, serta infeksi yang berulang dapat menyebabkan anak mengalami malnutrisi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan anak, serta meningkatkan resiko penyakit dan juga kematian. Kemudian, kurang gizi pada ibu hamil. Jika seseorang ibu hamil tidak mendapatkan nutrisi yang cukup selama kehamilannya, itu dapat menyebabkan masalah bagi ibu dan juga janin yang dikandungannya. Kurang gizi pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur, bayi dengan berat lahir rendah, dan komplikasi lainnya. Kemudian malnutrisi pada orang tua atau lansia. Orang tua atau lansia juga rentan mengalami malnutrisi.
Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya nafsu makan, kemudian masalah pencernaan, kesulitan dalam mengunyah atau menelan makanan, serta faktor sosial dan juga ekonomi. Malnutrisi pada orang tua atau lansia juga dapat menyebabkan penurunan kekuatan, penurunan fungsi kognitif, dan juga meningkatkan resiko penyakit. Selanjutnya, malnutrisi pada pasien sakit parah atau kronis. Nah, individu yang menderita penyakit parah atau kronis ini teman-teman sekalian sering mengalami malnutrisi. Nah, kondisi seperti kanker, kemudian gagal ginjal, penyakit hati, atau gangguan pencernaan dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi atau membutuhkan kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi. Nah, efek samping dari pengobatan seperti kemoterapi atau radioterapi juga dapat mempengaruhi nafsu makan dan juga penyerapan nutrisi. Selanjutnya adalah obesitas sebagai bentuk kelebihan gizi. Nah, kelebihan gizi juga merupakan bentuk malnutrisi yang penting untuk dicatat. Obesitas yang terjadi ketika seseorang mengonsumsi lebih banyak kalori dari yang mereka bakar telah menjadi masalah kesehatan yang global. Obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan juga masalah kesehatan lainnya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa penyebab umum penderita malnutrisi, termasuk yang pertama, kurangnya asupan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi dan pola makan yang enggak seimbang adalah penyebab utama malnutrisi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kemudian kurangnya pengetahuan tentang gizi, atau kurangnya akses terhadap makanan yang sehat dapat menyebabkan seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari makanan yang dikonsumsinya. Kemudian gangguan makanan atau gangguan makan. Gangguan makan seperti anoreksi nervosa, bulimia nervosa, atau gangguan makan lainnya dapat menyebabkan kekurangan gizi. Orang dengan gangguan makan cenderung memiliki pola makan yang tidak seimbang. Dia membatasi asupan makan secara ekstrim atau memicu muntah setelah makan. Selanjutnya adalah penyakit dan kondisi medis. Beberapa penyakit dan kondisi medis dapat mengganggu penyerapan nutrisi atau meningkatkan kebutuhan gizi tubuh. Contohnya, termasuk penyakit pencernaan kronis seperti penyakit celiak, penyakit Crohn, atau sindrom malabsorpsi. Kondisi medis lainnya seperti kanker, kemudian gagal ginjal, infeksi kronis, atau gangguan tiroid juga dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti kurang gizi pada masa bayi atau anak yang menderita kelaparan kronis berisiko tinggi mengalami malnutrisi. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan fisik, kemudian perkembangan otak dan juga kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan, kemudian ketidakstabilan ekonomi dan juga konflik sosial dapat menyebabkan kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi. Dalam lingkungan yang tidak stabil, orang mungkin kesulitan mendapatkan makanan yang cukup atau memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dan juga sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Kemudian kebiasaan makan yang buruk. Pola makan yang buruk termasuk konsumsi makanan tinggi lemak seperti lemak jenuh, kemudian gula tambahan, makanan olahan, atau makanan cepat saji yang rendah nutrisi juga dapat menyebabkan kekurangan gizi. Kebiasaan makan yang nggak sehat seringkali dikaitkan dengan gaya hidup yang tidak aktif. Selanjutnya nih teman-teman sekalian, penderita malnutrisi dapat rentan terhadap beberapa penyakit dan kondisi kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi yang cukup. Nah, beberapa penyakit yang dapat terkait dengan malnutrisi meliputi kwashiorkor. Adalah bentuk berat malnutrisi protein yang disebabkan oleh kekurangan asupan protein yang cukup. Gejalanya meliputi pembengkakan pada perut, penurunan berat badan, keterlambatan pertumbuhan, dan kelemahan otot, edema, selanjutnya perubahan kulit, dan kerontokan rambut. Selanjutnya ada marasmus. Nah, teman-teman sekalian, marasmus ini adalah bentuk berat malnutrisi energi protein yang disebabkan oleh kekurangan asupan kalori dan protein yang cukup. Nah, penderita marasmus biasanya dia memiliki berat badan yang sangat rendah.
kekurangan lemak tubuh, atrofi otot, kulit keriput, dan juga keterlambatan pertumbuhan. Selanjutnya anemia. Nah, kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam fosfat dalam pola makan dapat menyebabkan anemia. Nah, anemia ini ditandai dengan penurunan jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin yang rendah, yang dapat menyebabkan kelelahan, sesak napas, pusing, kulit pucat, dan juga penurunan fungsi kognitif. Kemudian berkurangnya fungsi sistem kekebalan tubuh. Kekurangan nutrisi atau malnutrisi dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan juga dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, penderita malnutrisi seringkali lebih rentan terhadap penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan, kemudian diare, dan juga penyakit lainnya. Nah, gangguan perkembangan mental dan fisik pada anak-anak. Nah, kekurangan nutrisi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berdampak serius pada perkembangan otak dan juga kognitif anak. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik, kemudian penurunan fungsi kognitif dan juga gangguan perkembangan mental. Penting untuk diingat nih teman-teman sekalian bahwasanya dampak dari penyakit dan kondisi akibat malnutrisi dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan juga lamanya kekurangan gizi pada seseorang. Dalam banyak kasus, peningkatan asupan malnutrisi yang tepat dan juga perubahan dalam pola makan dapat membantu pemulihan kondisi kesehatan dan juga mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, penting untuk mencari bantuan medis jika seseorang terkena gejala malnutrisi atau memiliki masalah gizi yang signifikan. Nah, jika seseorang mengalami kekurangan gizi, ada beberapa solusi yang dapat membantu memperbaiki kondisi tersebut. Beberapa adalah langkah yang dapat diambil. Yang pertama adalah konsultasi dengan tenaga medis. Nah, teman-teman sekalian, jika seseorang mengalami kekurangan gizi, penting untuk mencari bantuan dari tenaga medis profesional seperti dokter atau ahli gizi. Nah, mereka dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi gizi seseorang dan memberikan saran yang sesuai. Kemudian, konsumsi makanan sehat dan seimbang. Menjalani pola makan yang sehat dan seimbang sangat penting untuk memperbaiki kekurangan gizi. Makanlah makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, kemudian sayuran, biji-bijian, protein nabati dan juga hewani, serta produk susu rendah lemak. Upayakan untuk mengonsumsi berbagai macam makanan agar memperoleh nutrisi yang beragam. Kemudian peningkatan akses terhadap makanan bergizi. Dalam banyak kasus, malnutrisi ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap makanan yang kaya gizi. Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi adalah langkah penting. Ini dapat dicapai melalui program bantuan pangan seperti subsidi makanan, kemudian dan upaya untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Kemudian pertimbangkan suplemen gizi. Nah, teman-teman sekalian, dalam beberapa kasus nih, suplemen gizi ini dapat diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi melalui makanan sehari-hari. Namun, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi suplemen, karena mereka dapat membantu menentukan jenis dan juga dosis yang sesuai. Selanjutnya adalah perhatikan asupan kalori. Jika kekurangan energi menjadi masalah, penting untuk memastikan asupan kalori mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung kalori, seperti sumber karbohidrat kayak nasi, roti, dan juga pasta. Kemudian lemak sehat seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan juga protein. Selanjutnya, ubah kebiasaan makan. Nah, menjalani kebiasaan makan yang nggak baik juga penting untuk memperbaiki kekurangan gizi. Misalnya nih, mengonsumsi makanan dalam porsi yang cukup, menghindari makanan yang mengandung banyak lemak jenuh dan juga gula tambahan, serta mengatur jadwal makan yang teratur. Yang terakhir nih teman-teman sekalian adalah dukungan sosial dan pendidikan gizi. Dalam beberapa kasus, dukungan gizi sosial dan pendidikan gizi dapat membantu seseorang untuk mengatasi kekurangan gizi. Nah, pendidikan gizi dapat memberikan pengetahuan tentang makanan yang sehat dan pentingnya gizi yang cukup. Sedangkan dukungan sosial dapat memberikan motivasi dan bantuan dalam menjalani perubahan gaya hidup yang lebih sehat.
Nah, penting untuk diingat nih teman-teman sekalian bahwa setiap kasus kekurangan gizi bisa berbeda. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan orang yang profesional seperti dokter dan juga ahli gizi. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai malnutrisi dan juga solusinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.